Ya, oke. Selamat jumpa kembali dengan saya Rasta di channel Rama Bali TV. Pada hari ini kita ada di sore hari, suasana remang-remang. Saya merasa tertarik untuk berbagi inspirasi dengan teman-teman, terutama juga dengan adik-adik dimanapun berada ya. Jadi pada hari ini kita belajar untuk belajar. Jadi belajar untuk belajar. Ternyata ada banyak hal yang selama ini orang tidak pahami betul, atau mungkin tidak belajar cara belajar gitu. Karena seringkali kita belajar kepada seseorang kemudian diajari, tapi kita sendiri tidak pernah belajar cara belajar. Ada 5 sih cara belajar jadi, untuk menjadikan diri kita itu seorang yang sukses gitu. Karena saya punya pengalaman dari seorang anak petani penggarap, katakanlah penyakap itu ya. Nah, itu kemudian menjadi seperti saat ini menjadi seorang kepala sekolah. Pengalaman saya 27 tahun menjadi guru, kemudian juga menjadi siswa berprestasi, jadi guru berprestasi, kemudian jadi kepala sekolah berprestasi. Agak sombong dikit ya, jadi ini yang berpengalaman berbagi. Nah, ini satu hal yang saya dapatkan selama puluhan tahun menjadi guru dan juga puluhan tahun menjadi siswa. Ternyata perlu belajar cara belajar. Ada 5 cara belajar yang selama ini saya terapkan untuk menjadi orang yang sukses untuk di bidang pendidikan sampai posisi pada saat ini. Yang pertama adalah belajar dari contoh. Konsep ini sebenarnya sudah dikumandangkan sih dari Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi ing arso sung tulodo gitu. Kita di depan kita harus belajar dengan contoh, belajar from example. Nah, kalau kita ingin mempelajari sesuatu memang harus ada contohnya yang harus kita lihat, harus kita tiru. Kemudian kita gayanya sekarang ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini sebuah gaya belajar yang sesungguhnya sudah ada diterangkan oleh ahli-ahli pendidikan Indonesia. Tidak perlu lagi jauh-jauh mencari teori pendidikan, jadi belajar melalui contoh. Ing arso sung tulodo. Kemudian yang kedua, setelah kita belajar dari contoh, bahwa yakin kita itu bisa, yakin bahwa saya itu mampu, maka saya membangun kepercayaan dalam diri saya. Ing madio amangun karso. Di dalam diri saya membangun sebuah motivasi bahwa saya itu mampu untuk melakukannya, bahwa saya itu bisa untuk melakukannya. Kemudian saya menjadikan guru saya tidak saja sebagai inspirator, kemudian dia jadikan guru saya itu sebagai sebuah motivasi dalam diri saya bahwa saya mampu itu. Eri imadio mangun karso. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya adalah kita harus berani maju, berani mencoba, berani mentry, kemudian berani experience. Nah, ini sebuah motivasi. Jadi guru kita akan memposisikan diri sebagai Tuthuri Handayani. Dia hanya memberikan motivasi saja, dan sekarang pada posisi kita yang belajar, kita memberi motivasi internal kita supaya kuat. Karena bagaimanapun juga motivasi eksternalnya dari guru itu ya, kalau kita sendiri tidak ada motivasi internal untuk maju, ya nggak akan bisa selesai. Dari kita belajar dengan contoh, kemudian membangun semangat di dalam diri kita, imadio amangun karso, kemudian kita memunculkan sebuah motivasi di dalam diri kita. Tuthuri Handayani harus memang betul-betul dipedomani, harus betul-betul dipacu, harus betul-betul dipandu, harus betul-betul dorong itu ya untuk semangat kita. Nah, kalau sudah 3 ini kita lakukan, jadi belajar kita, cara belajar itu, yang keempat harus berani maju tanpa bala. Maju tanpa bala, maju di mana kita tidak perlu lagi bantuan seorang guru. Jadi sama seperti belajar kita naik sepeda. Kalau kita misalkan belajar naik sepeda, ing arso sung tulodo, kita melihat gimana sih orang itu naik sepeda, kita harus melihat contohnya. Kemudian ing madio amangun karso, kita harus berani mencoba dari diri kita, belajar, kemudian jatuh, belajar, jatuh lagi. Kemudian Tuthuri Handayani, nggak perlu lagi nih sepeda kita dipegangin sama orang tua kita atau oleh guru kita udah jalan sendiri. Orang tua kita paling tinggal di belakang atau tinggal di pinggir jalan aja, jadi kita udah berani. Nah, itu. Nah, kemudian di tahap yang keempat, maju tanpa bala. Nah, perlu lagi melihat ada harus guru pendamping, tidak perlu lagi ada hal-hal yang memberikan motivasi dari luar. Kita harus maju tanpa bala, maju dengan kemampuan kita sendiri. Kita harus berani mentry, berani mencoba, walaupun gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Nah, itu tahapan yang keempat untuk belajar cara belajar. Yang kelima, dari ing arso sung tulodo, ing madio amangun karso, Tuthuri Handayani, maju tanpa bala, sak
sakti tanpa aji. Pada posisi ini kita sudah memang memiliki pengetahuan, sudah berani lepas sendiri, jalan sendiri, dan akan bisa menjadi contoh bagi orang lain, akan bisa mengajarkan ke orang lain, akan bisa menjadi instruktur bagi orang lain. Ini cara belajar, cara belajar. Kita harus belajar mencontoh, kemudian belajar membangkitkan semangat di dalam diri, belajar memberikan motivasi dalam diri kita, berani mencoba, jadi tidak takut salah, kemudian tidak takut gagal, tapi kita terus mencoba dan mencoba, akhirnya terakhir kita akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Kuncinya untuk belajar, cara belajar adalah ke dalam kita melakukan transformasi dengan 4 tahapan tadi, dengan 5 tahapan tadi, kemudian keluar kita akan dengan sendirinya menginspirasi. Itulah belajar, cara belajar dengan 5 tahapan sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, itu 3 ya, tetapi sesungguhnya ada 5 tahapan. Saya ulangi ya, ing arso sungtolodo, ing madio amangunkarso, tuthuri andayani, maju tanpa bala, dan sakti tanpa aji. Kalau sudah menjadi orang yang sakti tanpa aji, otomatis kita akan sukses dalam pembelajaran. Kita akan bisa menginspirasi orang lain. Demikian yang dapat saya bagikan pada hari ini untuk belajar, cara belajar. Sampai jumpa pada Filosofi dan Filsafat edisi pembelajaran next time. Terima kasih, sampai jumpa di Rama Bali Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share kalau memang sudah bermanfaat. Terima kasih.